Halo pengangguran dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Bagaimana sudah dapat pekerjaan? Kayak saya dong masih minta duit sama orang tua. Kali ini saya akan berikan sebuah film yang disutradarai oleh om saya, Jon Favreau, yakni The Lion King tahun 2019. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Cerita memperlihatkan sekelompok hewan yang berbondong-bondong merapat ke Pride Land karena pagi itu Raja Singa yang bernama Mufasa akan mengadakan seremoni untuk anaknya yang bernama Simba. Singkat cerita, pagi pun tiba. Simba yang sudah bangun terlebih dahulu membangunkan ayahnya untuk mengikuti ayahnya patroli di hari tersebut. Sang ayah pun membawa Simba ke tempat yang tinggi dan dia menunjukkan seluruh isi dalam Pride Land tersebut. Dia mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam Pride Land adalah milik mereka. Tapi Mufasa berkata, kekuasaan raja itu seperti matahari yang terbit dan terbenam. Kelak kekuasaan ayah akan terbenam dan kekuasaanmu akan terbit. Simba pun berkata bahwa semua ini akan menjadi milikku. Jawab Mufasa, ya, ini semua akan menjadi milikmu. Tetapi Mufasa melarang Simba pergi ke tempat yang gelap karena tempat tersebut sungguh amatlah berbahaya. Sang ayah pun berkata bahwa raja lain mencari apa yang bisa mereka ambil, tetapi raja sejati mencari apa yang bisa mereka berikan untuk rakyat mereka. Singkat cerita, mereka pun bergegas dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sasu, burung yang selalu memantau situasi Pride Land dan selalu memberikan informasi kepada Mufasa. Pagi itu Sasu mengantarkan informasi bahwa sekelompok hyena sedang berburu di Pride Land. Mufasa pun menyuruh Sasu untuk mengantarkan Simba pulang. Di suatu hari Simba pun mengetes ilmu perburuannya, yang dimana hal itu sangat terlihat dengan jelas bahwa Simba memang belum benar-benar mahir dalam berburu. Hal itu pun dilihat langsung oleh pamannya sendiri, yaitu Scar. Ini dia orangnya, dimana secara tidak langsung Scar mengajarkan beberapa teknik memangsa dengan benar. Simba pun mendekat pada pamannya dan dia berkata bahwa kelak dia akan menjadi raja dan dia akan memerintah Scar. Mendengar hal itu, Scar pun menyusun rencana busuk, sehingga hal itu membuat Simba penasaran dan ingin pergi ke tempat tersebut. Penasaran apa yang dikatakan pamannya, Simba pun mengajak Nala pergi ke tempat tersebut. Tapi dengan syarat, Simba dan Nala harus diawasi oleh Sasu. Di tengah perjalanan mereka pun menyusun rencana agar Sasu tidak bisa mengikuti mereka lagi. Dan terbukti usaha mereka itu berhasil karena di mana Sasu tidak bisa melihat mereka lagi. Dan tibalah mereka di tempat yang dimaksud dan tidak berlangsung lama mereka pun langsung memasuki tempat tersebut. Merasa tempat itu tidak aman, Nala pun mengajak Simba untuk turun dari tempat tersebut karena tempat itu sungguh-sungguh amatlah berbahaya. Dan benar saja, tak berlangsung lama datanglah segerombolan hyena dan hal itu sempat membuat mereka ketakutan. Ya, datanglah Sasu membawa satu tawaran bahwa Sensi jangan coba-coba mengganggu Nala dan aksi kejar-kejaran pun terjadi dan hal itu langsung membuat Nala dan Simba terpojok. Namun tiba-tiba sang ayah pun kembali menasihati Simba karena tindakannya tersebut sangatlah membahayakan dirinya sendiri dan terutama Nala dan generasi Singa selanjutnya. Di tempat lain, Scar pun mendatangi kediaman para hyena dan dia membuat satu propaganda agar mereka bisa menjatuhkan Mufasa dari tahtanya tersebut. Dan tibalah hari di mana Scar dan hyena menjalankan aksi mereka, yang dimana Scar pun membawa Simba ke ngarai untuk melancarkan aksi kudeta mereka tersebut. Setelah membiarkan Simba sendirian di ngarai, Scar pun berpura-pura memberitahukan kepada Mufasa apa yang dialami oleh anaknya tersebut. Sang ayah pun langsung memberikan pertolongan, sementara Scar menyuruh Sasu untuk memberitahukan singa lain apa yang terjadi saat ini. Padahal itu hanyalah sebuah taktik yang dimainkan oleh Scar. Setelah menyelamatkan Simba, sang ayah pun ditabrak oleh seekor kerbau dan hal itu langsung membuat mereka terpisah. Mufasa pun berusaha menaiki puncak ngarai tersebut, namun tiba-tiba melihat kejadian tersebut, Simba pun merasa terpukul dan sangat berseri. Ditambah lagi pamannya datang kemudian mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ulah Simba. Sang paman pun menyuruh Simba pergi sejauh mungkin dan jangan mencoba untuk pernah kembali lagi. Setelah itu Scar pun menyuruh hyena untuk membunuh Simba, tapi beruntung Simba pun masih bisa selamat dari kejaran hyena tersebut. Di tempat lain Scar pun menyampaikan berita duka cita tersebut, sekaligus dia mendeklarasi bahwa dia adalah pemimpin mereka sekarang. Tak hanya itu, Scar pun menggandeng hyena untuk menjaga Pride Land tersebut. Di sisi lain Simba yang berjalan tanpa arah dan tujuan dan kondisinya yang sekarat pun harus berhadapan dengan bahaya tatkala dirinya terjatuh dan segerombolan burung pemangsa daging mendatanginya.
Beruntung ada seekor babi yang bernama Pumba dan seekor markat yang bernama Taimon datang menyelamatkan dia. Setelah melihat kesedihan dari wajahnya, Taimon dan Pumba pun mengajari filosofi hidup, yaitu Hakum Matata, yang berarti jangan khawatir. Karena hal itu bisa membuat Simba lupa dengan masa lalunya dan dia bisa menatap masa depan. Singkat cerita, mereka pun membawa Simba ke tempat tinggal mereka dan Simba pun merasa senang karena tempat tersebut sangat indah dan Simba pun berkenalan dengan teman-teman mereka. Singkat cerita, Simba pun sudah dewasa. Simba yang sudah berpegang pada filosofi Hakum Matata pun sudah melupakan masa lalunya yang kelam. Scene pun berpindah ke Pride Land, di mana sisi Pride Land sudah terlihat kering dan gersang tatkala kita melihat Scar dan para hyena berburu kawanan hewan yang terakhir. Melihat tindakan Scar yang semakin brutal, Nala pun berinisiatif untuk mencari bantuan dimanapun bantuan itu berada. Dan malam itu pun Nala pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Taimon, Pumba dan kawan-kawan sedang melaksanakan acara dandutan pun harus dikejutkan dengan kedatangan Nala yang tiba-tiba menyerang mereka. Beruntung Simba datang dan menyelamatkan Pumba. Karena tidak saling tahu menau, Simba dan Nala pun saling serang, yang berakhir dengan Simba mengetahui bahwa singa yang ada di depannya ini adalah temannya sendiri. Mereka pun saling terheran-heran bercampur senang karena bisa bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Setelah itu Nala pun menyampaikan tujuannya datang ke sini, yaitu untuk meminta bantuan karena Scar dan Hyena sudah berkuasa dan Simba harus mengklaim tahtanya. Mendengar hal itu, Taimon dan Pumba pun berlutut dan berjanji akan menjadi pelayan setia. Dan pada akhirnya Nala pun meminta Simba pulang dan Simba harus mengklaim tahtanya dari Scar. Karena para singa sangat membutuhkan seorang pemimpin seperti Simba. Entah berpegang pada filosofi Hakum Matata atau trauma dengan masa lalunya sehingga memang benar-benar Simba tidak mau kembali pada tempat tersebut. Setelah melihat Nala pergi, Simba pun kembali melewati pepohonan yang rimbun. Namun tiba-tiba muncullah seekor monyet seperti yang kita lihat di awal film. Dia adalah Rafiki, monyet yang menjadi penasehat yang bijaksana dalam kerajaan tersebut. Kedatangan Rafiki ini adalah mengembalikan jati diri Simba, karena seperti yang kita lihat, Simba memang benar-benar kehilangan jati dirinya. Maka dari itu Rafiki pun harus membuat Simba mengetahui jati dirinya dan dia harus mengetahui eksistensi sebagai penerus kerajaan mereka tersebut. Dia pun membawa Simba ke sungai agar Simba bisa melihat wajahnya sendiri. Setelah melihat wajahnya, Rafiki pun menjawab bahwa ayahmu ada di dalam dirimu. Setelah itu terlihatlah kumpulan awan hitam yang menjelma seperti Mufasa dan dia mengatakan, setelah melihat dan mendengar hal itu, Simba pun kembali pada jati dirinya sendiri dan dia pun berlari mengejar Nala yang sudah mendahuluinya. Setibanya di Pride Land, Simba pun heran dengan keadaan tersebut karena tempat tersebut tak seperti yang Simba kenal. Di sisi lain, Pumba dan Taimon pun mengikuti Simba. Entah karena apa alasannya, tapi yang jelas Pumba dan Taimon memang tetap ingin bersama-sama dengan Simba. Setelah itu mereka pun bersiap berangkat dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh segerombolan hyena yang menjaga tempat itu. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat kupon hidup agar para hyena pun bisa teralihkan pandangan mereka. Kembali ke Pride Land, Scar pun memaksa Sarabi untuk menjadi ratunya, dan hal itu pun ditolak mentah-mentah karena menurut Sarabi, raja sejati itu terletak pada belas kasihannya. Tak terima dengan pernyataan Sarabi, Scar pun mengatakan bahkan dia 10 kali lebih baik dari Mufasa. Namun terjadilah pertengkaran dari mereka berdua. Namun tiba-tiba Simba pun memberikan dua pilihan, turun dari tahta atau bertarung. Ya, tapi seperti yang kita ketahui bersama, Scar dengan segala kelicikannya pun memutarbalikkan fakta, sehingga hal itu sempat membuat Simba merasa malu dan bersalah. Sehingga hal itu hampir saja membuat Simba pasrah akan keadaan tersebut. Ya, Scar pun mengaku kalau dialah yang membunuh Mufasa, namun tiba-tiba dan terjadilah saling serang dari kedua kubu. Kita pun diperlihatkan Nala dan Sensi yang sudah tidak sabar bertarung satu lawan satu. Dan datanglah Sasu yang demi raja dan kerajaan, dia pun ikut membantu kawan-kawannya. Setelah Sasu terpojok, datanglah Rafiki dengan tongkat kayunya memukul satu persatu hyena tersebut, sehingga hal itu membuat para hyena menjadi takut dan mundur. Berasa dia dan hyena akan kalah, Scar pun mencoba melarikan diri. Simba yang melihat hal itu pun langsung mengejar pamannya tersebut. Dan sampailah mereka di puncak bebatuan yang tinggi dan Simba mengatakan, Scar pun mengatakan kalau semua ini karena ulah hyena, gelandang pemberontak, dan hal itu pun tak sengaja didengar oleh para hyena. Simba pun menyuruh pamannya itu lari, seperti apa yang telah dibuatnya pada Simba. Setelah terjatuh, datanglah para hyena, dan dia pun mencoba untuk memanipulasi hyena, namun tiba-tiba